Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya di tutorial seputar dunia pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau bisa juga disebut dengan TPPK di satuan pendidikan. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, maka satuan pendidikan dituntut untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau disingkat TPPK. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bagaimana tutorialnya. Oke, teman-teman semua, dalam penyusunan tim TPPK ada 3 tahapan yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya. Yang pertama, tahapan-tahapan tersebut adalah pertama, mengisi nama anggota TPPK di Dapodik. Yang kedua, mengunggah dokumen surat keputusan TPPK di portal PPKSP, dan yang terakhir melihat rekapitulasi isian TPPK di dashboard portal PPKSP. Oke, rekan-rekan semua, langkah yang pertama adalah kita memasukkan nama-nama anggota TPPK di Dapodik ya. Tapi sebelumnya kita harus buat SK dulu, seperti ini SK-nya. SK atau surat keputusan kepala sekolah ya, untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK di lingkungan satuan pendidikan. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pembuatan SK. Yang pertama, jumlah orang dalam tim TPPK harus ganjil ya. Misalnya 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Boleh lebih juga dari 10 asal bilangannya ganjil. Jadi harus jumlahnya ganjil gitu ya. Ya kalau memang lembaga pendidikan macam PAUD atau TK ya cukup 3 ya untuk jumlah timnya. Persyaratan yang kedua, perwakilan yang ada dalam tim tersebut pertama harus diwakili oleh pendidik ya. Jangan kepala sekolah, jadi harus ada guru ya sebagai koordinatornya. Yang kedua, perwakilan dari orang tua siswa ya. Yang ketiga, harus ada perwakilan dari komite sekolah. Jadi untuk unsur-unsur yang ada dalam tim ini jangan memasukkan kepala sekolah, karena yang kepala sekolah adalah yang menandatangani tim surat keputusan ini. Selanjutnya setelah SK ini dibuat ya, SK ini berlaku sampai masa berlakunya sampai 2 tahun ya, tapi dalam 1 tahun sekali tim ini melaporkan kegiatan seputar penanganan kekerasan yang ada di sekolah. Nah, setelah SK ini dibuat, kita lalu masuk ke Dapodiknya untuk memasukkan nama-nama tim tersebut di dalam Dapodik. Kita buka Dapodiknya, ya kita login seperti biasa. Tapi ingat, sebelum kita memasukkan nama-nama tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK, Dapodiknya kita cek dulu apakah sudah versi 224B atau belum ya. Kalau memang belum ke versi 2024B, maka silakan diunduh dulu patnya untuk dirubah ke versi 2024B. Setelah Dapodiknya memang sudah
versi 2024B, kita tinggal mencari di sekolah, diklik sekolah, lalu cari kepanitiaan sekolah. Satu ini kita hapus dulu sebagai bahan percobaan. Nah, kita pertama klik tambah. Muncul di sini, kita cari tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK ya. Lalu untuk nama satuan tugas kita samakan di sini, tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Untuk instansi berarti nama satuan pendidikan di mana kita berada ya. Jadi nama satuan pendidikan kita masukkan di sini, misalnya kalau namanya PAUD, misalnya lembaga PAUD, misalnya SPS TP Mawar. Untuk tingkat satuan tugasnya kita klik, dipilih. Nah, ada daerah dan lokal satuan pendidikan, karena kita adanya di satuan pendidikan, kita pilih satuan pendidikan. Untuk SK tugas, nah kita kembali ke surat keputusan ya. Kita klik, nah ini SK yang ada nomor SK ini kita salin, lalu masukkan di sini. Untuk TMT, TMT itu di mana tanggal SK dikeluarkan, misalnya 01 bulan 10 tahun 2023 ya. Untuk TST itu di mana tanggal berlaku sampai berapa tahun ya SK itu berlaku, karena tadi 2 tahun berarti 01 10 2025. Untuk ini kita tinggal pilih apakah kita pakai papan atau plang informasi seputar tim penanganan kekerasan atau tidak. Kalau memang tidak ya tidak, kalau memang ada berarti ya. Nah, tinggal pilih, tinggal simpan. Nah, itu cara membuat tim TPPK atau memasukkan nama-nama tim TPPK dalam Dapodik. Selanjutnya, setelah kita buat nama-nama, masukkan nama-nama dalam Dapodik, kita sinkronkan Dapodiknya seperti biasa. Nah, kita masukkan kode registrasi dan sinkronkan seperti biasa. Oke. Setelah berhasil Dapodiknya sinkron ya, kita memasuki langkah yang kedua adalah mengunggah surat keputusan TPPK di portal PPKSP ya. Nah, baik, bagaimana cara mengunggah surat keputusan TPPK ya di portal PPKSP. Nah, selanjutnya untuk mengunggah surat keputusan atau SK keputusan tentang pembentukan tim yang ini, yang tadi, yang SK yang ini harus diunggah ya. Langkah keduanya harus diunggah di portal PPKSP ya. Kita untuk mengunggahnya kita tinggal klik di sini di Google atau di browser lain ya. Kita klik TPPK ya. Nah, kita klik TPPK.
ada seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pertama beranda, dashboard, TPPK dan satuan tugas, informasi dan masuk ya. Nah, kita untuk mengupload SK atau surat keputusan tim TPPK Satuan Pendidikan, yang pertama kita masuk ke sini. Nah, untuk loginnya kita menggunakan akun operator yang didaftarkan di SDM Dapodik ya, SDM data ya. Yang seperti login untuk Perpal PD, Perpal PTK ya, seperti itu. Nah, masuknya di sana. Jadi loginnya menggunakan akun yang sudah didaftarkan di SDM data ya. Nah, setelah itu kita setelah dimasukkan akunnya, kita login. Nah, muncul nama operator yang sudah didaftarkan di akun SDM di sini. Nah, klik di nama operatornya, ada 3 pilihan di sini, ada akun operator sekolah, anggota, dan keluar. Nah, kita pilih anggota ya. Nah, di sini karena lembaga saya sudah diisi, jadi SK-nya sudah muncul. Nah, nama-nama yang di upload di Dapodik akan muncul di sini. Namanya akan muncul, nama orang tuanya, nama komitenya, nama pendidiknya sebagai koordinator. Kalaupun memang belum muncul, misalnya di sini belum muncul ya nama-nama ini yang didaftarkan di Dapodik, kita tunggu 1 kali 24 jam. Jadi kita tunggu dulu 1 kali 24 jam. Nah, jadi kalaupun memang belum muncul nama-nama tim yang dimasukkan dalam Dapodik, kita tunggu 1 kali 24 jam. Jadi kalau belum muncul nama-nama ini, untuk mengupload SK belum bisa dilakukan. Ya, kalaupun sudah muncul seperti ini, upload SK bisa dilakukan ya. Nah, kalau memang sudah muncul seperti ini, namanya sesuai dengan yang didaftarkan di Dapodik, kita scroll ke bawah. Di sini ada upload SK, ada update ya. Kalau yang belum, pasti di sini upload file SK. Kalau yang sudah berarti update ya. Diklik di sini. Nah, ada close file ya. Nah, di sini kita klik di sini, nanti ya, filenya harus berupa PDF. Jadi SK yang tadi dirubah ke dalam bentuk PDF dulu, lalu di upload di sini ya. Kalau sudah, tinggal klik unggah seperti itu. Oke rekan-rekan semua, setelah berhasil mengupload SK di portal PPKSP, nah kita sekarang memasuki langkah ketiga, yaitu melihat rekapitulasi ya TPPK di dashboard PPKSP ya. Bagaimana caranya kita melihat rekapitulasi apakah berhasil atau tidak ya SK kita terupload di portal atau di dashboard PPKSP. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di TPPK Satuan Tugas di sini. Nah, kita klik. Nah, kita klik di mana kita berada, provinsi mana kita klik. Misalnya Jawa Barat. Lalu klik kabupatennya, misalnya Sukabumi. Selanjutnya klik kecamatannya. Nah, di sini sudah terlihat ada beberapa lembaga yang sudah mengupload. Nah, di sini ada tanda checklist. Di sini adalah bahwa lembaga tersebut sudah berhasil membuat tim TPPK dalam Dapodik, tapi
belum mengupload SK TPPK di portal PPKSP ya. Nah, karena di sini ada keterangan, ada kalau hijau tandanya valid, kalau merah tandanya residu. Ini kemungkinan ini lembaga belum mengupload SK tim di portal PPKSP. Nah, bagaimana cara melihat lembaga kita? Tinggal kita cari di sini. Nah, di sini ada salah satu lembaga yang sudah hijau. Berarti ini lembaga sudah berhasil atau sudah valid. Nah, kita cari lembaga tadi, lembaga kita. Misalnya PAUD. PAUD. Nah, ini lembaga kita yang sudah diupload. Nah, berarti lembaga kita sudah valid dan sudah sesuai dengan apa yang sudah dipersyaratkan dalam pembuatan tim TPPK. Oke, itu saja informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.